Kurios. Tuan atau Tuhan. Berapa kali kita mendengar tuduhan dari kaum muslim, terutama para mualaf yang menyatakan keheranan mereka tentang umat Kristen yang merubah kata Tuhan menjadi Tuhan untuk Yesus. Dari mana kiranya tuduhan ini datang? Biasanya tuduhan ini datangnya lagi-lagi akibat ketidakmengertian mereka akan kosakata ataupun proses penerjemahan Alkitab. Mereka menuduh bahwa kata-kata kurios yang dalam bahasa Yunani berarti Tuhan, telah diterjemahkan menjadi Tuhan dalam Alkitab terjemahan Indonesia. Dan mereka juga mencoba menunjukkan bukti lainnya dengan menggunakan Google Translate. Bila saja mereka mencoba mencari tahu bukan hanya dari Google Translate, namun mencoba mencari tahu dari kamus bahasa Yunani sendiri, maka mereka akan mendapatkan beberapa arti dari kata kurios tersebut. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas secara perlahan-lahan, dimulai dari Kitab Perjanjian Lama. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian Aramik. Pada sekitar abad ke-3–2 sebelum Masehi, Kitab Perjanjian Lama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari bahasa aslinya, kemungkinan besar oleh orang-orang Yahudi yang berada di Mesir. Adapun kitab tersebut dikenal sebagai Septuaginta atau LXX yang berarti 70. Bahasa Yunani merupakan bahasa yang umum dipakai di daerah jajahan Romawi, termasuk Mesir. Dan inilah salah satu alasan mengapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam Kitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani terdapat beberapa kosakata yang dipakai untuk menerangkan Tuhan seperti misalnya Elohim, Yahweh, Yahweh atau Jehovah, Adoni, Adonai. Dalam penerjemahan ke dalam Septuaginta, kata Elohim diterjemahkan menjadi Theos yang berarti Allah dalam bahasa Indonesianya, dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi kata God. Seperti kita ketahui bahwa perintah ketiga dari 10 perintah Allah adalah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, Yahweh Elohim, dengan sembarangan. Dan oleh karena itu kata Yahweh atau Jehovah yang merupakan nama dari Tuhan Allah orang Yahudi dan Kristen menjadi sedemikian sakralnya sehingga bangsa Israel kala itu tidak berani menyebut kata tersebut dengan langsung. Biasanya mereka mengganti kata Yahweh tersebut dengan Adonai atau Hashem dan Hakadosh Baruch. Kata Yahweh ini diterjemahkan menjadi kurios di dalam Septuaginta dan diterjemahkan menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia dan Lord dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata Adoni yang berarti Tuhan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dalam Septuaginta sebagai kurios atau Lord, Master dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata Adonai yang sering dipakai sebagai kata ganti Yahweh oleh orang Yahudi tersebut, karena kurangnya kosakata dalam bahasa Yunani maka diterjemahkan menjadi kata kurios di dalam Septuaginta dan diterjemahkan menjadi Tuhan dalam bahasa Indonesia dan Lord dalam bahasa Inggris. Kejadian seperti ini sama juga pada penerjemahan kata beras atau nasi ke dalam bahasa Inggris yang hanya mempunyai kosakata rice untuk kedua kata tersebut. Jadi jelas kata rice dalam bahasa Inggris bisa berarti nasi ataupun beras. Nah, setelah kita mengerti asal-usul kata kurios tersebut, maka kita bisa mengerti bahwa kata kurios sebenarnya bisa diartikan sebagai Tuhan ataupun Tuhan tergantung dari konteksnya. Untuk itu mari kita lihat beberapa ayat di bawah ini.
2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Kedua kata Tuhan dalam kedua ayat di atas berasal dari kata kurios, namun jelas bahwa tidak mungkin kata kurios tersebut diterjemahkan menjadi tuan. Dalam ayat 2 Korintus 8 ayat 21, kata Tuhan dikontraskan dengan kata manusia. Sedangkan dalam Matius 5 ayat 33, jelas dalam melakukan sumpah harus di hadapan Tuhan bukan di depan tuan atau manusia. Demikian juga dengan ayat di mana Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Tuhan di sana berasal dari kata kurios, sedangkan kata Allah berasal dari kata theos. Kita tahu pasti kalau kata theos sudah pasti berarti Allah, Tuhan, sehingga kata kurios dengan sendirinya harus diterjemahkan menjadi Tuhan. Sekarang jelas sudah bahwa apa yang dituduhkan oleh kaum muslim ternyata tidaklah benar, dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa prinsip yang digunakan oleh Lai dalam menerjemahkan Alkitab. Pertama, kata Tuhan dengan huruf besar semua adalah terjemahan untuk Adonai yang adalah pengganti penyebutan untuk YHWH. Kedua, kata Tuhan dengan huruf besar di awal saja adalah terjemahan untuk kata Adonai, Ibrani, Perjanjian Lama, dan kurios, kurio, kuri, Yunani, Perjanjian Baru. Ketiga, kata Allah adalah terjemahan untuk Elohim dalam Perjanjian Lama dan Theos dalam Perjanjian Baru. Elohim adalah jenis sesembahan dalam bahasa Ibrani yang definisinya mirip dengan Adonai, yaitu sesembahan, sedangkan Theos artinya pencipta dan pengatur segala sesuatu, Tuhan, sesembahan. Perbedaannya adalah Elohim menunjukkan jumlah sesembahannya sehingga Elohim berdefinisi sesembahan yang lebih dari 2 tetapi menggunakan kata kerja tunggal. Sedangkan Theos adalah kata yang berbentuk jamak dan juga berbentuk tunggal. Harap dibedakan antara kata Allah dalam Alkitab dengan kata Allah dalam Islam, yang merupakan nama Tuhan. Musa menulis, "Dengarlah, hai Israel, YHWH itu Elohim kita." Ulangan 6 ayat 4. Musa tidak menulis YHWH itu Adonai kita karena Musa menekankan bentuk sesembahan Israel yang adalah jamak, bukan menekankan sebutan umum saja seperti Adonai, walaupun YHWH itu sendiri adalah Adonai bagi Israel. Keempat, kata Allah dengan huruf besar semua dari kata Elohim. Elohim yang dimaksud adalah berasal dari kombinasi Adonai YHWH. Semoga dengan penjelasan di atas kita bisa lebih membedakan mana kurios yang berarti Tuhan dan mana kurios yang berarti Tuhan, dan menjelaskan kepada kaum muslim akan kesalahpahaman mereka.